Ada hal yang mungkin tidak pernah kamu sadari sepenuhnya, bahwa kehadiranmu meninggalkan bekas yang sangat dalam di hatinya. Bekas ini tidak tercipta oleh satu peristiwa besar, bukan pula oleh janji-janji yang diucapkan dengan suara lantang, melainkan oleh kehadiranmu yang tenang dan konsisten, yang perlahan menyentuh ruang batin yang paling rapuh dalam dirinya. Bekas itu tumbuh dari hal-hal kecil yang seringkali kamu anggap sepele. Caramu tertawa tanpa dibuat-buat, caramu menatap saat mendengarkan, caramu terdiam ketika sedang berpikir. Semua itu tersimpan rapi dalam ingatannya, bukan sebagai gambar yang pudar, tetapi sebagai rasa yang hidup, yang bisa muncul kembali kapan saja tanpa diundang. Ada saat-saat tertentu ketika pikirannya tiba-tiba dipenuhi oleh bayanganmu, bukan karena ia sengaja mengingat, melainkan karena jiwanya mengenali sesuatu yang pernah membuatnya merasa utuh. Dan pada saat itu, ia sadar bahwa tidak semua kenangan bisa dilupakan, karena sebagian di antaranya telah menyatu dengan siapa dirinya hari ini. Setiap orang yang datang setelahmu mungkin membawa kelebihan masing-masing. Ada yang lebih menawan, lebih mapan, atau lebih mudah ia jangkau. Namun di balik semua perbandingan itu, selalu ada satu rasa yang tidak bisa ia abaikan, yaitu rasa bahwa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah ia temukan lagi seperti saat bersamamu. Kekosongan itu tidak muncul karena kurangnya orang di sekitarnya, tetapi karena kehadiranmu meninggalkan ruang yang terlalu khas untuk diisi oleh sembarang energi. Kamu memiliki pancaran yang hanya kamu seorang yang mampu memancarkannya, dan ketika energi itu pergi, yang tersisa adalah kehampaan yang tidak bisa disamarkan. Dia mungkin mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah nostalgia, bahwa bayanganmu hanyalah permainan ingatan yang muncul karena kesepian. Namun semakin ia berusaha menepisnya, semakin kuat rasa itu kembali, seperti gelombang yang terus datang meski pantai telah berkali-kali menolaknya. Ada momen-momen sunyi, terutama di malam hari, ketika dunia terasa lebih jujur. Pada saat-saat itulah caramu memberi dukungan kembali teringat. Cara kamu hadir ketika ia terpuruk, cara kamu tetap bertahan ketika ia belum mampu mencintai dirinya sendiri. Semua itu muncul bukan sebagai kenangan manis, tetapi sebagai pengingat akan kehilangan yang nyata. Bahkan hal-hal sederhana seperti lagu, aroma, atau tempat tertentu mampu membuka kembali pintu ingatan tentangmu. Bukan karena benda-benda itu istimewa, tetapi karena kamu pernah hadir di dalamnya. Dan ketika pintu itu terbuka, ia kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa kamu bukan sekadar orang yang pernah lewat. Kamu adalah pengalaman yang mengubah cara dia memandang dunia. Bersamamu, ia belajar tentang ketulusan, tentang keaslian, dan tentang cinta yang tidak menuntut. Itulah sebabnya hubungan denganmu tidak pernah terasa sama dengan hubungan-hubungan lainnya, karena yang ia rasakan bersamamu menyentuh inti jiwanya. Waktu boleh berjalan, hari boleh berganti, dan wajah-wajah baru boleh datang silih berganti. Namun bekas yang kamu tinggalkan tidak mengikuti hukum waktu. Ia tetap tinggal, menetap di ruang yang tidak terjangkau oleh pergantian musim dan perubahan keadaan. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia tahu bahwa kehilanganmu adalah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan meski ia berusaha mengisi ruang itu dengan apapun yang bisa ia temukan, ruang itu tetap kosong, karena hanya kamu yang pernah mengisinya dengan cara yang tidak bisa ditiru. Inilah mengapa semesta ingin kamu memahami satu hal penting. Bekas yang tidak bisa dihapus itu bukanlah beban, melainkan bukti bahwa kehadiranmu bermakna. Kamu tidak datang untuk sekadar singgah, tetapi untuk meninggalkan jejak yang abadi. Dan jejak itu akan selalu hidup, baik di dalam hatinya maupun di dalam perjalanan jiwamu sendiri.